Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Tamara, NPM 22082602225. Di blog respiratori ini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang pneumonia. Nah, pneumonia ini merupakan penyakit dari paru-paru dan sistem pernapasan di mana alveolu atau mikroskopik udara mengisi kantong dari paru-paru yang bertanggung jawab untuk menyerap oksigen dari atmosfer sehingga menjadi radang dan dengan penimbunan cairan. Nah, pneumonia ini sendiri adalah infeksi dari saluran pernapasan akut yang berdampak signifikan terhadap kesehatan global, terutama di kalangan anak-anak, orang lanjut usia, dan individu dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk etiologi dari pneumonia ini sendiri, dia ini disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, bahkan juga jamur. Untuk klasifikasi dari pneumonia ini sendiri, dia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan sindrom klinis, terus berdasarkan faktor lingkungan, dan juga berdasarkan ciri dari radiologisnya itu sendiri. Nah, sedangkan untuk yang berdasarkan dari sindrom klinis ini, dia ini disebabkan oleh bakteri dan non-bakteri. Sedangkan untuk yang berdasarkan dari faktor lingkungan ini, dia ini disebabkan oleh hipospatik, recurrence, aspirasi, dan komunitas CAP. Nah, untuk yang komunitas CAP ini, dia ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan untuk yang nosokomial atau HAP, dia ini disebabkan oleh kuman yang bukan multidrug resistant atau MDR, misalnya itu Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang kuman yang multidrug resistant atau MDR, dia ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa, disebabkan oleh bakteri E. coli juga, terus Klebsiella pneumonia, dan juga lain-lain. Sedangkan untuk yang berdasarkan ciri radiologisnya, dia ini terbagi 2, ada yang atipikal dan tipikal. Nah, untuk yang tipikal ini, dia ini disebabkan oleh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Untuk tanda dan gejala dari tipikal ini, dia ini hipertemia, takipnu, penggunaan otot aksesoris, cyanosis sentral, dan juga perubahan status mental. Sedangkan untuk faktor resiko tipikal ini, dia ini usianya ini lebih dari 65 tahun, dia ini malnutrisi, alkoholik, merokok, punya penyakit paru lain juga, dan adanya aspirasi. Nah, sedangkan untuk yang atipikal, dia ini uh, penyebab dan gejalanya ini dia ini disebabkan oleh Legionella pneumophila. Nah, gejalanya ini dia ini batuk lendir, berdarah, terus itu dia bisa juga kebingungan, bahkan juga dia diare. Nah, terus dia ada juga yang disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia. Untuk gejalanya ini dia ini bisa nyeri telinga, sakit mata, ruam, dan juga sakit tenggorokan. Nah, terus juga ada yang disebabkan oleh Chlamydophila pneumonia. Nah, sedangkan untuk gejala umum dari atipikal ini, dia ini bisa kedinginan, bisa juga demam, sesak nafas, nyeri dada, kelelahan, hilangnya nafsu makan, terus itu kaku sendi, dan juga bahkan gejalanya ini bisa juga berkeringat. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan penunjang dari atipikal ini, dia ini bisa blood gas analyze, terus itu bisa juga complete blood count atau CBC, terus itu bisa juga kultur darah,
tes darah untuk mengetahui bakteri, terus itu juga bisa bronkoskopi dan juga CT scan paru. Sedangkan untuk patofisiologi dari pneumonia, patofisiologi pneumonia ini melibatkan invasi patogen ke saluran pernapasan bagian bawah yang menyebabkan respons inflamasi yang mengisi alveolu dengan cairan atau nanah. Dan juga mengganggu pertukaran gas dan menyebabkan gejala seperti batuk, demam, dan kesulitan bernapas. Nah, untuk mediator inflamasi dan sel imun dia ini menyebabkan kerusakan dan konsolidasi pada jaringan paru. Untuk tata laksana dari pneumonia dia ini terbagi dua, ada yang rawat inap dan juga rawat jalan. Untuk yang rawat inap, dia ini mempunyai dua golongan, mempunyai dua golongan obat, ada yang golongan quinolon dan golongan beta-lactam. Untuk golongan quinolon ini sendiri, dia ini golongan obatnya ini levofloxacin dan ciprofloxacin. Sedangkan untuk yang golongan beta-lactam, dia ini ampicillin dan amoxicillin. Sedangkan untuk yang rawat jalan, dia ini terbagi 3 golongan. Golongannya ini ada yang golongan beta-lactam, golongan quinolon, dan juga golongan macrolide. Sedangkan untuk golongan beta-lactam dan quinolon, dia ini sama seperti dengan golongan rawat inap juga. Sedangkan untuk yang golongan macrolide, dia ini golongannya ini azitromisin, eritromisin, dan juga claritromisin. Sedangkan untuk prognosis dari pneumonia dia ini yang didapatkan dari komunitas CAP yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, punya penyakit penyerta, dan pengobatan yang tepat waktu. Untuk diagnosis dini dan terapi antibiotik yang tepat secara signifikan meningkatkan hasil, mengurangi rawat inap, dan angka kematian pada pasien. Nah, untuk prognosis pneumonia juga, dia ini bervariasi. Untuk pengobatan dini secara signifikan dapat meningkatkan hasil. Sekian presentasi dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Maaf kalau ada kata salah, ada salah-salah kata, atau ada yang kurang paham, ada yang menyendat-nyendat dalam bahasa saya. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.